Halo teman-teman, jumpa lagi dan selamat datang di channel Anak Buah Bagi. Kali ini kita akan membahas tentang saudara beda bapak dalam kru topi jerami, yaitu Zoro dan Sanji. Sebelum video pembahasan kali ini dimulai, Anak Buah Bagi pengen ngingetin ke teman-teman penggemar serial One Piece untuk menekan tombol subscribe channel Anak Buah Bagi, karena akan ada banyak video pembahasan menarik seputar One Piece di channel ini ke depannya. Jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa tahu kalau kita upload video baru. Oke, kali ini pembahasan kita adalah Zoro dan Sanji, dua dari monster kuartet di topi jerami selain Luffy dan Jinbe. Kali ini kita tidak akan membahas tentang siapa yang lebih kuat daripada siapa, tetapi kali ini kita akan membahas seberapa penting kekuatan dua orang ini di dalam kru bajak laut topi jerami. Perkenalkan, anggota kru topi jerami yang pertama kali bergabung, Roronoa Zoro, yang memiliki impian ingin menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Lalu ada Sanji, anggota kru topi jerami yang tugas utamanya menjadi juru masak di kru topi jerami, yang dimana Sanji memiliki impian untuk menemukan lautan legendaris All Blue. Zoro adalah petarung murni yang menggunakan 3 pedang sebagai senjatanya, sedangkan Sanji adalah petarung tanpa senjata yang menggunakan kakinya sebagai instrumen utama dalam bertarung, karena Sanji tidak ingin menodai kemurnian dua tangannya yang ia gunakan untuk memasak. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita simak bersama analisa kekuatan mereka. Dalam hal kekuatan fisik, Zoro lebih unggul daripada Sanji, karena Zoro di sepanjang serial One Piece terlihat sangat tekun berlatih dan bermeditasi untuk mengasah kemampuan bertarungnya. Sedangkan Sanji lebih sering menggunakan waktunya untuk memasak dan menggoda kru wanita di topi jerami, yaitu Nami dan Robin. Tetapi kekuatan Sanji juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun Sanji tidak terlihat rajin melatih kekuatan bertarungnya, bukan berarti kekuatan Sanji jauh di bawah kekuatan Zoro. Kita ambil saja contohnya Luffy, di mana kerjaannya di kapal hanya bermain-main, makan, dan ngelawak saja. Buktinya, Luffy menjadi petarung terkuat di kru topi jerami. Oke, kita akan mengupas lebih detail tentang kekuatan Sanji dan Zoro. Sebelum time skip, Sanji adalah salah satu kekuatan tempur utama kru topi jerami selain Luffy dan Zoro. Ketika melawan CP9, Sanji bahkan mampu mendesak Blue Eno yang menggunakan Tekai dengan kekuatan tendangannya. Di Arabasta, Sanji mampu menendang buaya raksasa Banana Wani peliharaan krokodil. Jika kalian masih bingung sekuat apa kekuatan tendangan Sanji, jika ditakar ke dalam hal yang mampu kita pahami secara umum, di kolom SBS volume 8, Oda Sensei pernah menyebutkan bahwa kekuatan tendangan Sanji setara dengan 21 tongkat pemukul bisbol. Berdasarkan, Sanji mampu mematahkan 21 tongkat bisbol tersebut yang terbuat dari kayu dalam satu tendangan. Itu pun sebelum time skip. Maka dipastikan kekuatan tendangan Sanji saat ini jauh lebih mematikan. Bahkan kekuatan tendangan Sanji sempat dipuji oleh beberapa bajak laut yang kuat yang dihadapinya, seperti Vergo dan Doflamingo. Di Pulau Sabaudi setelah time skip, tendangan dari Sanji bahkan mampu mematahkan leher pasifista. Sedangkan Zoro sendiri, kekuatannya sebelum time skip bisa dibilang cukup impresif. Salah satu contohnya, ia mampu menakis tinju dari zombie Oz menggunakan pedang Susui. Ya, Oz yang 500 tahun lalu dikenal sebagai raksasa penarik benua. Selain itu, Zoro juga mampu meningkatkan kekuatannya dengan memompa otot gorilanya. Dalam hal kecepatan, di SBS volume 85,
Oda Sensei mengatakan jika anggota kru topi jerami lomba lari 50 meter, maka Brook akan menjadi juara pertamanya, diikuti oleh Sanji di urutan kedua dan Zoro di tempat kelima tepat di belakang Chopper. Meskipun Oda Sensei sedikit melawak di sini dengan menyatakan Zoro bisa saja finish lebih cepat seandainya ia tidak tersesat di jalur lomba lari yang lurus. Mungkin saja Zoro bisa lebih cepat daripada Chopper. Tetapi di sini, Sanji ada di urutan kedua setelah Brook menunjukkan bahwa dalam hal kecepatan, Sanji lebih baik daripada Zoro. Bukti lain yang menunjukkan Sanji lebih cepat daripada Zoro adalah ketika Sanji mampu menghindari peluru jelly yang ditembakkan oleh Katakuri, seseorang dengan kemampuan melihat sedikit ke masa depan. Orang seperti Katakuri bahkan terkejut Sanji bisa mematahkan prediksinya hanya dengan kecepatan murninya. Tetapi kecepatan Zoro juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Sebelum masa time skip, Zoro mampu mengimbangi langkah bulan atau Geppo milik Kaku, anggota CP9, di mana setelah time skip, Sanji mampu melakukan teknik yang serupa dengan Kaku akibat dikejar manusia jadi-jadian di kerajaan Kamabaka. Meskipun di Arc Fishman Island, Zoro mampu mengalahkan kecepatan manusia ikan yang telah dibuff, yaitu Hody Jones. Tetapi, Sanji juga mampu menggunakan teknik Blue Walk, teknik yang serupa dengan Moonwalk, tetapi di dalam air. Jadi, Mimin simpulkan, dalam hal kecepatan, Sanji lebih baik daripada Zoro. Jika dalam hal ketahanan tubuh, di sini mungkin terlihat jelas bahwa Zoro lebih baik daripada Sanji. Karena di sepanjang serial One Piece, terutama sebelum time skip, Zoro selalu kurang lebih dalam keadaan luka parah atau sekarat setelah melawan musuh yang tangguh. Salah satu bukti kuatnya adalah di Thriller Bark, ketika Zoro menyerap segala rasa sakit dan rasa capek Luffy yang dikeluarkan oleh Kuma. Bahkan setelah menyerap itu semua, Zoro masih bisa sadar dan berdiri meskipun dalam keadaan sekarat. Tetapi ketahanan tubuh Sanji juga tidak bisa dianggap remeh ketika ia dibully oleh saudara laki-lakinya yang notabene masuk dalam kategori manusia buatan super. Sanji masih mampu bertahan hidup melewati itu semua. Tapi sayangnya tak ada bukti kuat bahwa ketahanan tubuh Sanji bisa mengimbangi ketahanan tubuh Zoro. Lalu, bagaimana dengan haki mereka? Di sini adalah dimulai bagian menariknya. Keduanya adalah pengguna haki yang mumpuni di masing-masing kategori haki secara spesifik. Dalam kasus Zoro, Zoro adalah pengguna Busosoku haki yang lebih baik daripada Sanji. Sedangkan dalam kasus Sanji, Sanji adalah pengguna Kenbunsoku haki yang lebih baik daripada Zoro. Kemampuan mereka ini tentunya saling melengkapi di dalam anggota kru topi jerami. Dalam hal haki, tidak bisa disimpulkan siapa yang lebih kuat daripada siapa. Tetapi hal ini tentunya menjadi keuntungan bagi kru topi jerami yang lain, di mana dua monster quartet ini mampu melindungi teman-teman mereka di dalam kru, terutama trio lemah dan pengecut seperti Nami, Chopper, dan Usopp. Sedangkan untuk Haoshoku haki, mereka bukan pengguna tipe haki seperti ini. Dalam hal gaya bertarung, kedua orang ini juga Mimin rasa cukup berimbang, di mana Zoro bisa menjangkau lebih jauh dengan ragam jurus pound cannon-nya, sedangkan Sanji lebih mahir dalam mengkombinasikan kecepatan gerak dan gaya bertarung jarak dekatnya. Sama halnya dengan haki mereka, gaya bertarung mereka juga saling melengkapi. Zoro lebih intuitif dalam hal murni bertarung, di mana insting bertarungnya sangat tajam dan bisa diandalkan untuk menghadapi musuh yang kuat. Sedangkan Sanji lebih sering menggunakan isi otaknya yang mampu menghasilkan sesuatu yang bisa digunakan untuk keluar dari keadaan yang sulit. Sekalinya mereka akur, duet Sanji dan Zoro sangat patut untuk diperhitungkan. Sekuat apapun kedua karakter ini pasti memiliki kelemahan juga. Karena kelemahan mereka juga inilah yang saya yakin mampu membuat teman-teman terhibur dalam menikmati serial One Piece. Kelemahan Sanji terletak pada wanita. Contohnya, ketika Sanji melawan Mr. Two Bone Clay, Sanji tidak bisa fokus bertarung ketika Mr. Two merubah wajahnya menjadi wajah Nami. Begitu pula dengan Zoro dan penyakit nyasarnya. Zoro bahkan tersesat di jalan yang lurus. Parah.
Chopper pun saking kesel dan herannya atas penyakit Zoro ini sempat berujar bahwa suatu hari ia ingin menciptakan obat yang mampu menyembuhkan penyakit kebodohan. Seandainya Chopper benar-benar berhasil menciptakan obat tersebut, pertanyaannya adalah apakah obat tersebut manjur untuk mengobati kekonyolan Zoro dan Sanji. Kedua karakter yang kita bicarakan di video kali ini juga mendapat item upgrade yang signifikan, di mana Zoro mendapatkan pedang Enma milik mendiang Kozuki Oden, dan Sanji mendapatkan raid suit dari Germa yang mampu mewujudkan impiannya untuk mengintip tanpa ketahuan di pemandian wanita. Saya rasa masing-masing barang yang mereka dapatkan dan gunakan saat ini sangat relevan dengan masing-masing dari mereka. Kita tahu bahwa Sanji memiliki pergerakan yang gesit, ditambah dengan raid suit Germa yang mampu membuatnya tak terlihat, akan sangat membantu kekuatan bertarungnya. Apalagi jubahnya yang bisa digunakan sebagai perisai yang cukup kuat dapat menutupi kelemahannya dalam penggunaan Busosoku Hakinya. Sedangkan Zoro yang mendapatkan pedang Enma juga sama beruntungnya dengan Sanji. Bahkan Hiyori berani mengklaim bahwa Enma sangat cocok sebagai pengganti Susui bagi Zoro. Daya rusaknya yang luar biasa diibaratkan oleh Hitetsu mampu membelah neraka. Meskipun Enma menyerap Busosoku Haki penggunanya dalam jumlah yang besar. Jika nanti Zoro sudah mahir menggunakannya, tidak menutup kemungkinan bahwa Zoro mampu melukai Kaido yang nampak kebal seperti pemilik sebelumnya, yaitu Kozuki Oden, satu-satunya orang yang memberikan luka di tubuh bagian perut Kaido dengan serangan dua pedangnya. Inilah yang membuat Mimin berkesimpulan bahwa sebenarnya dua orang ini lebih dari sekedar rival abadi, karena kekuatan dan kelemahan mereka yang saling melengkapi satu sama lain. Meskipun tak jarang mereka terlihat tidak akur hingga ke tingkat adu fisik. Tetapi jika dalam hal bertarung demi mengabdi kepada sang kapten dan melindungi anggota kru topi jerami yang lain, saya dan teman-teman juga pasti setuju dan yakin kalau combo kekuatan mereka cukup mengerikan. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Dengan adanya pembahasan yang berimbang ini, Mimin harap tidak terjadi perang puncak di kolom komentar antara penggemar Sanji dan Zoro. Karena menurut Mimin, dua karakter ini tingkat keakrabannya sama seperti saudara beda bapak. Kadang akur, kadang berantem. Yah, namanya juga saudara sekelompok bajak laut. Sebelum video pembahasan ini berakhir, Mimin ingin mengajukan pertanyaan buat teman-teman yang nyimak videonya sampai di sini. Siapa yang lebih kuat, Zoro atau Sanji? Sekian video pembahasan Zoro dan Sanji kali ini guys. Sampai berjumpa lagi di video anak buah bagi yang selanjutnya ya. Jika teman-teman suka dengan video kita kali ini, silahkan pencet tombol like-nya. Jangan lupa untuk subscribe channel anak buah bagi dan nyalakan notifikasinya. Pencet tombol loncengnya supaya kalian gak pernah ketinggalan update video dari anak buah bagi. Sampai jumpa di video anak bagi yang selanjutnya. Ciao.